video ini saya akan menjelaskan materi tentang faktor yang mempengaruhi fase obat di dalam tubuh, yaitu ada 3 fase, yang terutama ada fase farmakokinetik, fase farmakodinamik, dan ada fase farmasetik. Sebelum kita lanjut ke pokok pembahasan, yang utama kita perlu tahu nih teman-teman, perjalanan obat di dalam tubuh itu seperti apa. Obat yang diberikan pada pasien akan banyak mengalami proses sebelum tiba pada tempat aksi atau jaringan sasaran. Secara garis besar, proses-proses ini dapat dibagi menjadi 3 tingkat atau fase, yaitu fase biofarmasetik atau farmasi, fase farmakokinetik, dan fase farmakodinamik. Faktor-faktor formulasi yang dapat merubah efek obat dalam tubuh adalah diantaranya bentuk fisik zat aktif, yaitu berbentuk amorf atau kristal, dan kehalusannya. Kedua, keadaan kimiawi, yaitu ester, garam kompleks, dan sebagainya. Yang ketiga, zat-zat pembantu, yaitu berupa zat pengisi, pelekat, pelicin, pelindung, dan sebagainya. Yang keempat yaitu proses teknik yang digunakan untuk membuat sediaan. Pokok pembahasan yang pertama yaitu ada fase farmasetik, yaitu fase yang meliputi mulai penggunaan obat melalui mulut sampai pelepasan zat aktifnya ke dalam cairan tubuh. Fase ini berhubungan dengan ketersediaan farmasi dari zat aktifnya di mana obat siap diabsorpsi. Pada fase farmasetik ini terdapat 4 istilah di dalamnya loh teman-teman, yaitu yang pertama ada ketersediaan farmasi atau pharmaceutical availability, yang kedua ketersediaan hayati atau biological availability, yang ketiga kesetaraan terapeutik atau therapeutical equivalent, dan yang keempat ada biosai dan standarisasi. Yang pertama yaitu ada ketersediaan farmasi, yaitu ukuran waktu yang diperlukan oleh obat untuk melepaskan diri dari penduduk sediaannya dan siap untuk diproses resorpsi. Yang kedua, ketersediaan hayati, yaitu prosentase obat yang diresorpsi tubuh dari suatu dosis yang diberikan dan tersedia untuk melakukan efek terapeutiknya. Yang ketiga, kesetaraan terapeutik, yaitu syarat yang harus dipenuhi oleh suatu obat paten yang meliputi kecepatan melarut dan jumlah kadar zat berkhasiat yang harus dicapai di dalam darah. Kesetaraan terapeutik dapat terjadi pada pabrik yang berbeda atau pada batch yang berbeda dari produksi suatu pabrik. Yang keempat, biosai dan standarisasi. Biosai adalah cara menentukan aktivitas obat dengan menggunakan binatang percobaan seperti kelinci, tikus, kodok, dan lain-lain. Kemudian standarisasi ialah kekuatan obat yang dinyatakan dalam satuan internasional atau EU, International Unit, yang bersamaan dengan standar-standar internasional biologi dikeluarkan oleh WHO. Yang kedua yaitu ada fase farmakokinetik. Fase farmakokinetik ini fase yang meliputi waktu selama obat diangkut ke organ yang ditentukan setelah obat dilepas dari bentuk sediaan semula. Selanjutnya ada proses farmakokinetik, yaitu yang biasa kita kenal dengan adsorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Yang pertama yaitu ada adsorpsi. Adsorpsi ini adalah transfer suatu obat dari tempat pemberian ke dalam aliran darah. Kecepatan dan efisiensi absorpsi tergantung pada cara pemberian. Proses absorpsi ini terjadi di berbagai tempat pemberian obat seperti saluran cerna, otot, rangka, paru-paru, kulit, dan sebagainya. Faktor yang mempengaruhi absorpsi yaitu diantaranya kelarutan obat, kemampuan difusi melalui sel membran, konsentrasi obat, sirkulasi pada letak absorpsi, luas permukaan kontak obat, bentuk sediaan cair, dan rute cara pemberian obat. Proses yang selanjutnya yaitu ada distribusi. Distribusi ini yaitu obat setelah diabsorpsi akan tersebar melalui sirkulasi darah ke seluruh badan. Dalam peredarannya, kebanyakan obat-obat didistribusi melalui membran badan dengan cara yang relatif lebih mudah dan lebih cepat dibandingkan dengan eliminasi atau pengeluaran obat. Faktor penting dalam distribusi ini yaitu ada perfusi darah melalui jaringan, kadar gradien, pH, dan ikatan zat dengan makromolekul, partisi ke dalam lemak, transfer aktif, sawar, dan ikatan obat dengan protein plasma. Proses selanjutnya yaitu ada metabolisme. Metabolisme sering disebut biotransformasi dan merupakan suatu istilah yang menggambarkan metabolisme obat. Kebanyakan obat akan mengalami biotransformasi terlebih dahulu agar dapat dikeluarkan dari badan. Pada dasarnya, tiap obat merupakan zat asing yang tidak diinginkan oleh badan dan badan berusaha merombak zat tersebut menjadi metabolit yang bersifat hidrofil agar lebih lancar diekspresikan melalui ginjal. Jadi reaksi biotransformasi yang merupakan peristiwa detoksifikasi. Selanjutnya yaitu ada ekskresi. Organ yang paling penting untuk ekskresi obat adalah ginjal. Obat diekskresikan dalam struktur tidak berubah atau sebagai metabolit. Jalan lain yang utama adalah eliminasi obat melalui sistem empedu masuk ke dalam usus kecil. Obat atau metabolitnya dapat mengalami reabsorpsi atau siklus enterohepatik dan eliminasi dalam feses atau kotoran manusia. Jalur ekskresi yang jumlah obat sedikit adalah melalui air ludah, dan air susu merupakan suatu rute yang menimbulkan masalah bagi bayi yang disusuinya. Fase yang ketiga yaitu ada fase farmakodinamik. Fase ini di mana obat telah berinteraksi dengan sisi reseptor dan siap memberikan efek. Fase farmakodinamik sendiri yang dipelajari adalah efek obat di dalam tubuh atau mempelajari pengaruh obat terhadap fisiologis tubuh. Kebanyakan obat pada tubuh bekerja melalui salah satu dari proses interaksi dengan reseptor, interaksi obat dengan enzim, dan kerja obat non-spesifik. Interaksi obat pada fase farmakodinamik ini yang pertama yaitu ada interaksi obat dengan reseptor. Interaksi obat dengan reseptor terjadi ketika obat berinteraksi dengan bagian dari sel ribosom atau tempat lain yang biasa disebut dengan reseptor. Reseptor sendiri yaitu bisa berupa protein, asam nukleat, enzim, karbohidrat, atau lemak. Semakin banyak reseptor yang diduduki atau bereaksi, maka efeknya akan semakin meningkat.
Interaksi yang kedua yaitu ada interaksi obat dengan enzim. Interaksi obat dengan enzim dapat terjadi jika obat atau zat kimia berinteraksi dengan enzim pada tubuh. Obat ini bisa dengan cara meningkat atau membatasi produksi atau memperbanyak produksi dari enzim itu sendiri. Contohnya, obat kolinergik. Obat kolinergik bekerja dengan cara mengikat enzim asetilkolin esterase. Enzim ini sendiri bekerja dengan cara mendegradasi asetilkolin menjadi asetil dan kolin. Jadi, ketika asetilkolin esterase dihambat, maka asetilkolin tidak akan pecah menjadi asetil dan kolin. Interaksi obat yang ketiga yaitu ada interaksi kerja obat non-spesifik. Maksud dari kerja non-spesifik ini adalah obat tersebut bekerja dengan cara tanpa mengikat reseptor. Contoh dari obat-obatan ini adalah natrium bikarbonat yang merubah cairan pH tubuh, alkohol yang medenaturasi protein, dan norit yang mengikat toksin, zat racun atau bakteri. Sekian penjelasan materi pada video kali ini. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.